Ada anggaran bongkar loh Pak. Iya nggak apa-apa saya membongkar sendiri. Rupanya beliau berdua ini punya impian, punya usaha, tapi nggak tahu apa usahanya. Berdua mikir. Nah pada suatu hari ketemu kita dan beliau ini pinter. Kebetulan di sini ada Bu Asing. Mana Bu Asing nggak kelihatan? Oh lagi. Bacain doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dibuka dan mudah-mudahan ada keberkahan. Amin. Pertangan. Ibu Fatin terima kita di sini. Ibu di depan salamin kita. Bapak, Pak Superman. Ya silakan. Ya. Selamat berjuang. Ya, mudah-mudahan laku ya. Kalau belaga, dagang Hatinya sabar. yang niatnya yang bagus, gitu dilihat dengan. Kalau warung pagi-pagi jam 6 udah buka, Pak. Iya. Karena orang habis kehabisan gula, kehabisan telur ya. Ya jadi Kalau telur sahur buka ya. Setelah dipotong kita berarti warung Ibu Suwati telah diresmikan. Terakhir dua rangkaian acara peresmian Ibu warung. Suwati dia nggak mau karena di sini rupanya dia nggak mau banyak, jadi takutnya mengganggu kehidupan yang lain. Jadi dia minta ini sama saya tidak mau. Tetapi ini gula merah ini memang produksi beliau sendiri. Jadi bikin sendiri gula merah. Oh ya. Bisa nggak apa-apa, nanti tamu duduk di depan juga bisa. Ya, nah ini warungnya warung digital Ibu. Jadi sementara ini Ibu Suwati kita ajarin menulis seperti ini. Menulis seperti ini aja nggak pernah Pak selama ini. Mencatat ya. Selama ini mereka cuma beli gula barang. Ini nggak pernah dicatat. Jadi sekarang ini kami nggak langsung ke digital. Kami ajarin mereka menulis seperti ini dulu. Nanti Latihan. pendampingan. Iya, ada pendampingan dari saharanya. Nanti di sini ditulisin. Ini udah buka. Ini tuh penting catatan. Iya, jadi nanti dia catat nih satu tuh. Sudah ada yang belanja ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Udah dibuka dasar. 240. Pakai Oh, belanjanya sekali belanja 200.000, 300.000. Ini loh belanja loh orang kampung sini belanjanya gede 300. Bonnya udah iya minyak lagi. Iya. Iya, jadinya pada belanja. Nggak apa-apa, kalau minyak aja boleh. Ini Tanianya atau Nina bisa demoin, ada yang bisa demoin? Ah, oke. Ini online. Iya. Nina ada yang mau bisa demo? Oke. Ini demo Pak, nanti kalau malas ini dia akan input ke sini. Nanti demoin silakan Pak Tania. Jadi ini ke Sahara Pak. Jadi digital. Nah, jadi kalau dikasih Bu Suwati juga ya? Iya, dari Sahara semuanya. Nanti Bu Suwati Suwati diajarin. udah belum bisa ya? Belum, belajar dulu nanti ya. Ini diajarin. Iya, nanti dibantuin sama Mbak Tania tuh dia difotoin, nanti Mbak Tania bantu masukin. Nah kita berharap nanti Bu Suwati ada anaknya atau ponakannya yang bisa membantu. Silakan Mbak Tania. Ini ada sembako, ada non sembako, sama PPOB tadi Pak, bayar listrik, air, telepon juga udah kita siapin. Misalkan mau minyak. Tapi nanti ini masih gero kan ya bisa ya? Tadi kita kegiatan bazar ya. Memang Pak Gubernur meminta untuk menggerakkan ekonomi dan juga kesediaan stok barang ya. Untuk sediaan stok barang juga untuk stabilan harga, kita adakan bazar di 44 kelurahan. Di 44 kelurahan itu kita lakukan bazar tadi di kelurahan Serdang ya, dan enggak yang ini hutan panjang ya di Serdang. Tadi kita di kelurahan di Petra Taman Budaya ya, Taman Budaya Serdang. Dan kita yang kedua ini adalah peresmian warung ya, warung Sahara ya, warung merupakan besutan kita ya, merupakan warung yang kita bentuk dari masyarakat warga yang ada di Jakarta Pusat. Rencananya 5.000 warung, saat ini sudah 4.500 ya, 500. Ini adalah warung masyarakat yang kita bedah, kita make over, kita berikan bantuan modal. Jadi mereka tinggal menyiapkan tempat saja. Dan ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang ada di ini kita pertingkatkan supaya mereka punya warung, punya usaha. Jadi 4.500 warung, rencana 5.000 warung yang akan kita bangun dan kita make over, merupakan itu adalah dikerjakan oleh Sahara ya, sahabat rakyat. Bu Sarmila, nanti Bu Sarmila akan menentukan 5.000 warung ini, semua didukung oleh Pemkot Jakarta Pusat dan PKK. Dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Pemkot Jakarta Pusat dan PKK,
warung-warung yang ada tetap berkembang, dan 5.000 targetnya insya Allah bulan depan akan tercapai, dan rencananya ini adalah untuk Bu Sarah, Bu Sarmila 25.000 warung. Gimana Bu Sarah? 2 juta, Pak. 2 juta. Ya, yang Jakarta kan? Jakarta 30.000. 30.000. Silakan Bu Sarah. Ya, oke. Ya, kita ini pengen membantu masyarakat khususnya Jakarta Pusat untuk bisa mendistribusikan sembako murah, karena sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini masalah di pangan. Oleh karena itu kita punya kepedulian bersama-sama dengan pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk mengatasi masalah tersebut, dan kita mau langsung potong jaringan distribusi. Jadi kenapa Ibu Sarmila kasih harganya 20.000? Rugi nggak? Nggak rugi, kita nggak rugi, karena dari tadinya gini, di tengah ini terlalu banyak aktor pemain yang di tengah ini. Jadi dari mulai pabrik sampai ke produsen kita potong di tengah ini. Jadi nggak ada yang rugi dan nggak ada disubsidi nih. Ini 100% bukan murni, bukan ada subsidi dari siapa-siapa. Ini komersial dan ini memang harganya segitu. Dan Sarah rugi tidak sama sekali ya. Jadi saya minta izin, ini nggak ada di istilahnya di ben itu dibayar-bayarin itu kalau di tech company, di startup itu kan ada bakar duit, kita nggak ada. Ini benar-benar real bisnis, real kampung-kampung. Dan ini juga kolaborasi dengan PKK ya. Yes. Jadi Sahara dalam membangun warung-warung ini untuk kesejahteraan rakyat disupport oleh Pemkot Jakarta Pusat dan khususnya penggerak PKK Ibu Ucu Jamila. Jalan Bu. Ya, jadi tentunya saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adi Jakarta Pusat sangat mengucapkan terima kasih gitu ya, karena ini adalah momen yang tepat juga di bulan Ramadan gitu ya, yang sangat ibu-ibu butuhkan gitu ya. Dan sasaran dari PKK itu memang keluarga-keluarga. Jadi siapapun yang keluarga-keluarga yang membutuhkan pangan gitu ya, pasti ibu-ibu sangat senang dengan ada pangan yang mudah dan murah gitu ya, karena programnya dari Sahara itu betul-betul ke pelosok ya seperti ini. Ya, maksudnya kan di bawah masyarakatnya padat sekali gitu ya, sehingga ibu-ibu yang mau ke warung juga tidak sulit, mudah gitu ya. Seperti kita ke warung yang tetangga itu. Tadi tagline-nya Pak Irwandi saya setuju sih. Belanja ke warung tetangga. Warung tetangga gitu. Jadi mudah-mudahan sih lebih sejahtera juga masyarakat yang ada di sini. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya Bu, bisa dijelaskan Bu mengenai program warung untuk rakyat ini? Tolong kasih. Program warung untuk rakyat ini memang jadi program kita sejak lama ya. Jadi kita dulu pengen ngebantu warung itu sejak tahun 2015. Jadi 2015 kita udah memang bikin program warung, tapi waktu itu kita masih tahap pertama itu adalah pendidikan dan pelatihan khusus untuk UKM warung perempuan. Jadi yang ikut kita ini nggak bisa laki-laki. Jadi kita perempuan semuanya, gitu, keluarga ya. Jadi kita bantu mereka seperti itu. Awal mulanya bagaimana Bu bisa muncul ide untuk membuat Warung. ini? Jadi setelah pelatihan tadi kan orang selama ini programnya pelatihan aja terus kan, nggak ada pelajaran prakteknya. Hasil yang udah dilatih itu bagaimana mereka mengelola warung kan dengan sendirinya. Nah oleh karena itu kita kayaknya mesti mendampingi setelah pelatihan ini, harus ada yang actionnya gimana. Jadi kata buatlah langsung ya Bu Eva ya, kita bareng-bareng kita mau coba yuk kita dampingi tidak hanya dalam kelas tapi prakteknya kayak apa. Dan kita jalanin alhamdulillah warung yang sudah kita make over ini yang kelima ya, kita baru trial yang kelima. Dari 5.000 itu berapa persen? Baru 1% ya. 1%, tetapi alhamdulillah kayak yang Ibu Ani mereka udah sampai 900 juta omsetnya. Itu selama 4 bulan. Kemudian si Ibu Sati 400 sampai 500, paling kecil 200 juta. Omsetnya 200 juta dalam 4 bulan ya, 50 juta, jadi mencapai lah gitu ya. Omsetnya tercapai. Karena kan menurut saya warung yang bagus tuh omsetnya 50 juta sebulan. Sehingga dia bisa mendapatkan 5 juta. Kalau dia untung 10% kan dia dapat 5 juta kan per bulan. Jadi dia minimal bisa untuk hidupin anak sama keluarganya lah. Nah ini selain di Jakarta Pusat, di wilayah mana aja Bu warung? Kita rencananya pertama ambil 30.000 di seluruh DKI Jakarta, 50.000 untuk sejabodetabek, 2 juta untuk seluruh Indonesia. Karena kita kan Indonesia ya. Diinisiasi oleh
dan Sahara ya. Inkoapi ya. Jadi Inkoapi kan induk koperasi wanita pengusaha Indonesia nggak bisa kerjain sendiri. Kita cuma punya member gitu ya. Kita kumpulan ibu-ibu koperasi. Nah Sahara yang lebih company-nya Pak. Jadi profesionalnya, lebih komersialnya, ngurusin segala pernak-pernik dalam bisnisnya itu, bisnis retailnya itu ya si Sahara. Karena kita Inkoapi nggak bisa, Inkoapi itu hanya membernya aja ya, member anggotanya ini adalah semuanya anggota koperasi gitu Pak. Jadi selama ini kalau anggota koperasi nggak menarik, sekarang jadi menarik nih setelah ada project ini kan gitu. Nah ini diawalinya di Jakarta Pusat. Iya, pilot projectnya. projectnya. Pilot project Jakarta Pusat 5.000 ya, yang sekarang udah kita kerjain 4.500, yang udah kita latih, yang sekarang udah kita kasih pembiayaan. Dari target 5.000. Dari Di satu persahap kita akan bantu makeover di setiap wilayah di seluruh kelurahan. Iya. Nah, Tadi tahap pertama ini kita maunya 8 dulu ya per kecamatan satu-satu. Ini baru yang kelima nih, masih ada 3 lagi nih kita satu-satu. Ya Mbak Dani ya. Setelah itu baru selesai kecamatan, nanti baru masuk ke kelurahan satu-satu. Dari kelurahan nanti baru masuk lagi ke det-det. Tapi kita kayak sampai kelurahan cukup karena takutnya kasihan nanti bersaing di antara mereka sendiri. Nah ini setelah melihat ini kan antusiasme warga cukup bagus nih Bu, langsung pada beli itu. Nah itu bagaimana Bu? Ya saya gembira karena saya udah bikin yang 4 lagi ya di tempat lain, jadi bisa berhasil kan. Jadi kita senang aja, kita happy lah bahwa kita bermanfaat buat orang lain gitu ya Pak. Ilmu-ilmu yang kita bikin ini, yang kita terapkan ini dimanfaatkan oleh Ibu Suwatni bisa berhasil kan gitu Bu. Suwatni jarang kalau nggak pakai Sahara nggak bakal bisa begini ya Pak Suparman ya, Pak Suparman ya. Maksudnya nggak bakal kalau sendirian kerja nggak bakal bisa seperti ini. Jadi era sekarang itu eranya kolaborasi, eranya sinergi, eranya kebersamaan, eranya tolong menolong sesama kita gitu kan. Daripada kita belanja ke orang lain yang nggak jelas, sama aja loh dengan harga di pasar, kenapa nggak kita belanja di sini ya kan, bantu warga kita sendiri, kita mengkayakan kawan kita sendiri ya kan. Dan beliau juga membantu kita memberikan harga yang murah kan gitu. Jadi Bu Suwatni atau Bapak Sukarman bukan ngambil untung segede-gedenya, enggak. Kita untungnya rupiah demi rupiah gitu loh. Udah, apalagi saya udah tentukan, jadi nggak bisa main-main. Jadi ada untung Pak Suratman, Pak Suratman sama Bu Suwatni ada untung, tapi bukanlah bukanlah untung segede-gedenya. Dan mereka juga ikhlas tempatnya dipakai, yuk sama-sama untuk kepentingan warga kampung ini, gitu kan? Gitu Pak. Ya, berarti keunggulannya selain juga lebih murah dibanding warung kayak minimarket. Pasti murah, pasti itu. Karena dipotong itu tadi ya, Rantai distribusi. ya, jadi kan kadang-kadang kan dikiranya apa tuh kalau yang startup itu apa namanya? Bakar duit. Kita nggak ada bakar duit. Asal kita bisa Kita bukan startup ini, kita skill up. Skill up. scale up. Ya, jadi menaikkan, bukan startup baru mulai gitu bukan. Mungkin bisa diundang Pak Suparman atau Pak Suparman sini Pak Suparman. Nah, Bu Tani lagi melayani. Bapak Tapi udah aja, didampingi ya, sama Bu Nina ya didampingin. Mana nih? mungkin Pak, bagaimana Pak komentarnya Pak dengan mulai berjalannya warung dari Sahara ini Pak? Ya, saya pribadi merasa terima kasih sekali bahwa memang istri saya waktu itu bicara sama saya pengen berusaha, tapi dipikir usaha apa ya. Akhirnya kok ketemu sama Sahara. Nah kemudian tempat rumah ini di makeover, saya bilang oke, saya siap. Kemudian walaupun tadi ibu bilang nggak usah dibuka, saya bilang udah tanggung, buka aja semua. Nah, supaya Terbuka ya. iya masyarakat juga bisa melihat ternyata di sini ada warung gitu, yang harganya juga murah. Artinya kalau dibandingkan dengan pasar itu minimal sama. Syukur-syukur nanti bisa lebih murah lagi. Dengan demikian nanti ini akan membantu untuk masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar nggak usah pergi-pergi ke Indomaret atau ke Alfamaret yang jauh, tapi cukup di jalan berapa langkah udah bisa beli barang yang harganya sama dengan pasar gitu. ya. Iya. Sama pasar. Gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya saya berharap ini untuk barang-barangnya tidak sembako aja, tapi ada yang lain juga. Nah, apa, Pak? Supaya kebutuhan masyarakat di sini itu misalnya mau butuh
buat ngepel. Oh, ada boleh. Jadi begitu. Jadi tidak berpatokan kepada Sembako doang. sembako, Iya. tapi Tapi sembako pun oke barang-barang lah. lain yang kira-kira dibutuhkan masyarakat itu juga Disediakan. tersedia di sini. Iya, boleh. Begitu. Nah, Bu, untuk warga lain yang istilahnya pengen punya minat buka seperti ini, bagaimana Yang pertama caranya, Bu? syaratnya mesti pelatihan dulu. Tadi kan masuk dulu ke list pelatihan kita. Setelah list pelatihannya udah oke, dilihat lokasinya oke, di sana bisa dibuat warung sekitarnya memenuhi persyaratan, baru kita okein gitu. Jadi syaratnya mereka ikut pelatihan dulu di Sahara, ya gitu ya. Baik. Nah, ini kan dari awal keterlibatan Pak Wakil Wali Kota Pak Irwandi kan sepertinya intens nih, Bu. Oh iya, Mungkin bisa diterangkan, Bu, sejauh mana gitu. Pak Irwandi adalah tokoh UKM ya kalau buat saya loh. Beliau adalah sparring partnernya saya. Kalau main bola itu main tenis tuh ada temen mainnya. Beliau ini adalah tokoh yang konsisten ya dari tahun ke tahun, dan beliau udah 30-an tahun. Saya kenal beliau kayak 20 tahunan ada ya, 20 tahun saya bareng-bareng beliau. Tapi baru di ujung ini kita berdua baru ketemu gini polanya. Karena kita selalu bilang sama teman-teman saya di Inkoapi ya, saya mau Ibu Eva selalu bilang, kenapa ya kita nggak ada dulu bikin begini, aduh kenapa ya gitu, kok mesti sekarang gitu loh, ya Allah, saya bilang iya, setelah 30 tahun Pak Irwandi aktif di UMKM tuh baru sekarang nemu mantepnya gitu. Padahal kalau dibilang anggaran udah berapa yang kita udah habisin, entah pelatihan, entah segala macem. Taunya gitu, kenapa nggak dulu gini aja gitu ya Pak, langsung gitu. Lebih langsung ke masyarakat. Iya, jadi ini hari mungkin memang saatnya, di saat kami sudah menua gitu, udah lama di dunia UKM ini, kami baru menemukan ini, dan kami senang ini tidak menjadi saingan buat warung lain. Contohnya Ibu Suwatni bilang ke saya, Bu Sarmila, jangan taruh minuman di lingkungan saya, udah ada, ini kan udah ada tukang minuman, jadi jangan sampai bersaing lah. Oke, misalnya di sana ada gas ya, kita taruh orang gas gitu, jadi kita nggak jualan gas, tapi kalau yang nggak ada kita akan taruh gas, minyak goreng, yang semua lah yang tadi Pak Mas Panan bilang juga minta kalau bisa alat di dapur. Pokoknya saya pengen ini komplit rumah tangga dapur itu, kita jadi sabun cuci piring, sabun ngepel, deterjen, kita akan siapkan gitu. Tapi kita pikir bertahap, yang penting ada pelanggan dulu. Ini nama-namanya yang tadi belanja udah dicatat semua kan? Ada dicatat ya nama-namanya tadi? Ada ya, nanti tolong dicatat karena itu nanti jadi pelanggan setianya. Nah nanti Farah yang akan urusin, kalau saya kan tingkat nasional ya Pak ya. Jadi nanti Farah yang akan lanjutin di seluruh Jabodetabek. Silakan Kak Farah, mungkin ada Mbak nama. Farah, mungkin target yang 5.000 itu rencananya kapan bisa tercapai, Mbak? Waduh, kalau kapan pengennya kemarin ya Pak. Cepatnya. Jadi kita rencananya kan kita sudah intensif sejak bulan November kemarin untuk makeover. Lalu juga dalam bulan Ramadan ini kita garap semuanya. Kalau 4.500 memang sudah kita berikan permodalan. Jadi sudah tinggal 500 sisanya, tinggal sama tadi makeover. Jadi mungkin pertengahan tahun itu sudah ada 8 sudah selesai. Nanti kita baru menurun ke 44 kelurahan. Jadi kalau saya bilang malah bulan ini sudah harus selesai lah yang 38 itu. Jadi kita tinggal sisa 3 lagi ya, kan. karena nih ya 3 lagi tuh dalam Ramadan ini selesai. Jadi kita sekalian kan pas ini lagi kita sekalian kunjungan nih, kita sekalian sambil di lihat tuh ya makeover, yang mana warung mau kita makeover. Ini kayak tadi kan juga setelah bazar langsung kita kesini, jadi sekalian jalan. Iya gitu. Nah ini kita lihat bersama tadi ada sejumlah kendala kecil tuh, kayak peralatan tadi mesti dilatih lagi itu. Ini IT, ya. IT, Jadi memang kita bertahap Pak, karena kan juga namanya pelatihan itu kita harus asah terus ya, harus kita intensifkan. Jadi rencananya dari Sahara dan juga Inkoapi, terus Koapi DKI lah yang khususnya, nanti kita akan adakan asistensi bantuan dari tim kami untuk turun ke lapangan, turun ke warungnya Bu Suwatni untuk lakukan pelatihan selama satu minggu sampai 1 bulan, sehingga nanti terciptalah habit atau kebiasaan untuk mencatat melalui IT atau juga POS yang sudah kita siapkan. Jadi harapannya bertahap Pak, tapi kita sudah latih dulu untuk awal.
rajin mencatat aja, menulis aja itu sudah lebih dari cukup, karena dari mencatat itu terlihat kan hariannya dapat berapa, mingguan sampai bulanannya. Jadi bertahap kita akan lakukan itu sampai nanti tercreate dari sistem. Jadi kita udah gampang, kita udah bisa tahu nanti misalkan oh di warungnya Bu Suwatni paling laku minyak goreng, oh paling laku beras. Jadi kita nanti bisa intensif untuk promosikan produk-produk tertentu di warungnya Ibu Suwatni. Baik. Ya. Terima kasih Terima Bu Farah. kasih. Bu Sama-sama.